Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Agustina Priastuti Haryanti SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu dalam jabatan Piloting 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan nomor induk mahasiswa 2530 111-720-997 yang pada hari ini Sabtu 13 September 2025 akan melakukan praktek uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 1 Putus Ribau, tepatnya di kelas 7 mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan materi rantai makanan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Siap. Hormat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah berdoa? Belum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya memang kita harus membuka dan mengawali kegiatan kita dengan doa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan kita kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ayo. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada agama dan kerjaan kita masing-masing. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kemana Sultan? Ada suratnya? Sudah izin ke wali kelas? Yang di dalam ruangan ini sehat? Nah, anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Ya, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Coba lihat bajunya, dasinya, sudah rapi belum? Ya, Ibu nggak mau ya di kelas Ibu ada siswa yang bajunya tidak rapi. Ibu mau nanya nih, kemarin ada yang masih ingat nggak? Kita belajar materi apa? Ayo. Ada yang ingat? Ekosistem itu tempat apa sih? Tempat terjadinya apa sih? Tempat rantai makanan. Apalagi? Tempat terjadinya pola interaksi yang bisa membentuk suatu rantai makanan. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian menjawab pertanyaan. 3 pertanyaan saja, di mana pertanyaan ini sangat berkesinambungan dengan materi ajar yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, yang pertama, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Oke, bernapas, bergerak, makan, minum, dan berkembang. Ya. Oke. Lalu bagaimana kita mendapatkan energi? Dari makan dan minum. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi apabila tumbuhan mengalami kepunahan? Apa? Oke, terputusnya interaksi di alam, apa lagi? Rantai makanan terputus. Betul, rantai makanan terputus. Nah, ketiga pertanyaan ini sangat berkaitan dengan yang namanya rantai makanan. Nah, jadi hari ini kita harus
harus mencapai 3 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produsen dan konsumen. Tujuan yang kedua, apa? Peserta didik mampu menyebutkan komponen dan rantai makanan pada berbagai ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan membentuk keterkaitan komponen dalam rantai makanan pada sebuah ekosistem melalui tugas kelompok. Jadi kalian nanti mengerjakan atau membentuk yang namanya rantai makanan pada sebuah ekosistem. Oke. Baik, sebelum masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, sepertinya kalian masih capek, tidak semangat. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju? Coba berdiri dulu, ayo berdiri. Kita sama-sama melakukan ice breaking. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu ingin menampilkan dan mengajak kalian untuk mengamati video yang ada di depan. Di mana video ini akan menjelaskan materi kita hari ini secara garis besarnya. Tolong anak-anak diamati ya, diperhatikan videonya. Ayo. Jadi apa yang sudah kalian amati, yang sudah kalian perhatikan di dalam video ini? Berisikan tentang apa saja sih? Proses rantai makanan. Apa yang kamu amati dari video ini? Rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Di mana yang diawali dengan ada seekor apa tuh? Belalang. Belalang ngapain? Makan rumput. Apalagi? Belalangnya setelah makan rumput gimana prosesnya lagi? Oh, dimakan. Setelah itu apa lagi? Kataknya dimakan ular. Setelah itu ularnya mati, terurai oleh jamur. Nah, ular ini setelah mati, terurai oleh jamur sehingga menghasilkan energi untuk organisme yang lainnya, yaitu tumbuhan atau rumput-rumput begitu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi dan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan. Sebelum kita membentuk rantai makanan pada sebuah ekosistem, kita harus tahu konsepnya seperti apa. Nah, konsep rantai makanan itu memiliki hubungan yang menunjukkan adanya energi berpindah dari satu makhluk ke organisme yang lainnya. Ini yang dipindahkan ini yaitu energi. Lanjut. Kemudian ada yang namanya konsep rantai makanan. Nah, konsep rantai makanan ini adalah proses kompleks yang menunjukkan bagaimana perpindahan energi antara organisme ke dalam ekosistem. Nah, lalu ada di dalam pola interaksi rantai makanan itu ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan tentang tingkatan produsen, konsumen, dan dekomposer. Nah, ini adalah tingkatannya. Ada yang disebut dengan produsen. Apa itu produsen? Penghasil makanan untuk organisme yang lainnya. Apa saja contohnya? Pohon, padi. Nah, lanjut. Ada yang namanya konsumen.
Konsumen ini ada konsumen tingkat 1 yang biasa disebut dengan kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Apa saja sih hewan yang termasuk ke dalam kelompok herbivora? Kambing, kelinci, dan sapi. Lalu konsumen tingkat 2 ini biasa disebut dengan kelompok karnivora. Di dalam kelompok karnivora ini ada ular makan tikus, ada ayam makan cacing, ada buaya makan daging. Konsumen tingkat 3 biasa disebut dengan omnivora. Omnivora berarti pemakan. Ya. Kira-kira siapa yang mengkonsumsi makanan yang paling ujung? Kita manusia. Kita bisa makan sayur, bisa juga makan daging. Ada yang namanya konsumen puncak. Konsumen puncak ini disebut dengan, biasanya dikenal dengan hewan predator. Ya. Apa saja nih hewan yang termasuk konsumen puncak? Ada elang, apalagi? Singa. Nah, hewan ini termasuk ke dalam predator. Lanjut, tingkatan yang paling terakhir, decomposer. Di decomposer ini ada yang namanya jamur dan bakteri. Ini merupakan pengurai pada makhluk organisme yang sudah tidak bernyawa. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan pada ekosistem kebun. Ada worker bersifat sebagai produser, kelinci, ular, elang, terakhir decomposer atau jamur. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mempelajari tentang adanya pola interaksi pada sebuah ekosistem. Ekosistem itu ada apa saja? Ada ekosistem laut, apalagi ekosistem hutan, sawah, air tawar, padang, dan gurun. Nah, ini salah satu contoh ekosistem kebun. Nanti anak-anak kalian akan mengerjakan LKPD, di mana kalian akan diajak untuk membuat rantai makanan pada berbagai ekosistem. Ibu ingin mengajak kalian untuk membentuk kelompok. Nanti kita akan berdiskusi bersama kelompoknya. Kalian akan membentuk rantai makanan pada sebuah ekosistem. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya, ayo. Bergabung dulu dengan kelompoknya. Silakan. Jadi setiap kelompok nanti mengerjakan atau membentuk rantai makanan, ekosistemnya berbeda ya. Ini LKPD-nya diperhatikan dulu, nanti Ibu jelaskan. Anak-anak tolong diperhatikan sebentar sebelum mengerjakan tugas kelompoknya. Ibu ingin memberitahukan bagaimana sih nanti cara kalian mengerjakan tugasnya. Coba diperhatikan dulu LKPD-nya ya, dilihat dulu. LKPD-nya dilihat dulu, dibuka. Ya, dilihat dulu, sudah? Nah, di sini ya, di awal ini seperti biasa kalian harus dan wajib menuliskan nama anggota kelompoknya ya. Tolong nanti namanya ditulis lengkap, jangan singkat-singkat. Lalu yang kedua ada langkah pertama. Nah, langkah pertama ini kamu lingkari atau tandai ya ekosistem yang kamu akan kerjakan. Kamu tulis namanya di sini ya. Lalu konsumen 1, 2, 3 siapa, tulis. Lalu pengurainya itu pasti jamur, betul?
Oke. Nah, setelah itu kamu gunting, kamu bentuk, kamu rangkai rantai makanannya di kertas manila yang sudah disiapkan. Iya, nanti digunting saja. Saling bekerja sama karena ini sudah dinamakan tugas kelompok, artinya kamu harus bekerja sama ya, Dian ya. Bantu kawannya. Ayo Ibu kasih waktu. Mana ada guntingnya? Ayo dibuka guntingnya. Menghubungkan rantai makanannya gunakan ini ya. Gunakan tanda panah ya. Kelompoknya OI sudah. Kelompok OI sudah. Belum, udah sampai mana? Dilema aja banyak-banyak biar ini nempelnya bagus. Ada yang sudah selesai, boleh langsung ke depan mempresentasikan. Kelompok Kristen sudah? Oke, nanti boleh kalau sudah selesai kelompoknya Kristen langsung maju saja ya mempresentasikan. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kami akan yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama, produsennya adalah organisme kecil. Lalu, konsumen pertamanya adalah ikan-ikan kecil. Konsumen keduanya adalah ikan yang lebih besar. Dan konsumen puncak atau predatornya adalah hiu. Kemudian yang terakhir, decomposer atau pengurainya adalah fitoplankton. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang ingin diketahui dari rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok itu. Silakan duduk. Jadi kami di sini akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem kita. Produsen yang sebagai produsen adalah rumput, konsumen satu kelinci, konsumen dua lubang, konsumen puncak adalah singa, dan pengurai adalah jamur. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kelompok lain ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Farel. Jadi kami ingin mempresentasikan tentang rantai makanan yaitu ekosistem sawah. Produsennya yaitu adalah tadi konsumen pertama atau satu yaitu tikus, konsumen dua ular, konsumen ketiga adalah dan pengurainya adalah nyamuk. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Kalau misalnya yang Ibu bertanya, boleh. Oke, di ekosistem sawah ini ada produsen dan konsumennya, betul? Konsumen tingkat satunya siapa? Oke, sekarang Ibu mau tanya, apabila organisme ular ini konsumen tingkat berapa deh? Tingkat ularnya hilang, apa yang terjadi pada konsumen yang lain? Ya, tidak stabil ya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Berarti sudah jelas ya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ibnu. Kami akan mempresentasikan rantai makanan sistem produsen rumput, konsumen satu kelinci, konsumen dua ular, konsumen puncak elang. Kita beri tepuk tangan untuk berempat karena tidak mau maju dua-dua. Jadi kita tadi sudah berdiskusi, sudah mengerjakan LKPD. Jadi di LKPD tadi apa yang kamu kerjakan bersama teman kelompokmu? Membentuk rantai makanan pada
ekosistem. Di mana ekosistemnya tadi di 4 kelompok ini berbeda-beda. Dari apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman kelompoknya, ya. Jadi tadi kita sudah membentuk sebuah rantai makanan pada sebuah ekosistem. Ibu ingin menanyakan, misalnya di ekosistem kebun ini, misalnya konsumen 2 si ular ini punah, apa yang terjadi? Apa yang bertambah banyak? Populasi kelinci. Lalu apa yang terjadi dengan wortel? Si produsen dimakan oleh konsumen 1 dan konsumen 2. Ya, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Apabila konsumen 2 hilang atau punah, yang terjadi kepada konsumen 1 dan produsen apa di alam itu? Ayo. Populasi kelinci meningkat karena predatornya yaitu ular sudah punah. Terus populasi wortel menurun karena kelincinya semakin banyak. Oke, karena populasinya si kelinci semakin banyak. Lalu apa yang terjadi dengan elang? Elang mungkin populasinya menurun. Kenapa? Oke. Baik, jadi ya secara keseluruhan apabila konsumen 2 hilang di dalam rantai makanan, yang terjadi adalah populasi konsumen 1 akan semakin meningkat, sedangkan produsen akan semakin menurun. Kenapa? Karena konsumen 2 tidak ada yang memangsa karena si ular sudah punah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira di materi kita yang sudah kita pelajari, sudah kita laksanakan bersama, ada tidak mungkin kebingungan atau kekeliruan atau ketidaktahuan dari materi yang sudah disampaikan? Ada tidak? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya. Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau bersikap kooperatif selama kita melakukan kerja kelompok tadi ya. Oh iya, nanti minta tolong ya tugas kelompoknya nanti dikumpulkan ya, biar Ibu nilai. Boleh dikumpulkan sekarang juga boleh, ayo, sama LKPD-nya. Ya, nanti Ibu nggak bisa nilai kalau kamu tidak mengumpulkan. Berarti semua kelompok tadi sudah maju ya? Ibu ucapkan terima kasih ya untuk siswa-siswi yang setiap kelompoknya sudah memberanikan diri untuk maju, untuk melakukan presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga materi yang sudah kita laksanakan hari ini tetap kalian ingat, tetap kalian pahami, bukan hanya di kelas ini saja, di hari ini saja, tapi kedepannya nanti materi ini apabila disampaikan lagi oleh Bapak atau Ibu Guru, kalian masih ingat. Ayo kita membuat kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran yang sudah kita lakukan atau kita laksanakan hari ini. Ayo. Saya lebih mengerti tentang pentingnya ekosistem bagi kehidupan. Oke. Ada lagi? Kalian bisa memahami rantai makanan di ekosistem hutan dan bagi kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwa rantai makanan merupakan sebuah proses di mana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dengan cara makan dan dimakan.
Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa apabila salah satu organisme dalam rantai makanan punah, maka akan berpengaruh pada populasi organisme lainnya. Kesimpulan yang mendasar dari materi ajar kita hari ini bahwa ya di setiap ekosistem itu memiliki pola interaksi, betul? Salah satunya apa? Pola interaksi yang sudah kita bahas, salah satunya apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan ini sangat penting ya terjadi di alam. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat siapa produsennya, siapa konsumennya. Oke, masih semangat? Masih. Ayo, anak-anak berdiri dulu, kita lakukan ice breaking. Tepuk semangat. Semangat. Baik, untuk menutup penjelasan Ibu ya. Penjelasan Ibu dari materi yang sudah diajarkan. Nah, Ibu mau mengetahui nih, mungkin selama pembelajaran ada perasaan yang kurang enak atau seperti apa begitu kan? Mungkin juga ada kesulitan-kesulitan. Jadi kita akan menjawab bersama-sama refleksi ini sebagai bahan evaluasi untuk Ibu dan juga untuk kalian. Kita sama-sama aja jawabnya ya. Apa sih yang telah kamu pelajari hari ini? Rantai makanan. Selain rantai makanan, apalagi yang kamu pelajari? Ekosistem. Apalagi? Tadi kamu mengerjakan berapa ekosistem? 4. Yang pertama, ekosistem hutan. Yang kedua, apa? Ekosistem sawah. Yang ketiga, laut. Yang keempat, oke, ada 4 ekosistem yang kamu bentuk rantai makanan. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi rantai makanan hari ini? Senang? Apakah kalian mengalami kesulitan selama menyusun rantai makanan? Tidak. Bagaimana kita menjaga kelestarian makhluk hidup? Menjaga ekosistem yang ada. Baik, kesan dan pesan. Nah, kesannya nanti dari anak-anak, dari kalian, kesan kalian selama pembelajaran itu seperti apa? Ibu mau dengar dong kesannya. Kesan yang kalian rasakan apa nih? Mungkin Huti mau menyampaikan apa nih kesannya Huti? Saya cukup puas karena akhirnya mengetahui bagaimana rantai makanan begitu penting dalam proses ekosistem. Oh begitu. Ibu akan menginformasikan materi yang akan kamu pelajari di minggu depan itu. Kamu boleh cari di buku, kamu boleh cari di internet, silakan. Jadi materi kedepannya atau minggu depan itu adalah penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, masih berhubungan dengan rantai makanan ini. Jadi kamu boleh cari di internet atau di buku ya. Sebelum pulang kita wajib berdoa supaya selamat di jalan. Ayo salah satunya pimpin doanya. Mungkin Huti ya, boleh ya Huti ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu izin menginformasikan siapa yang barisannya rapi itu yang akan pulang duluan. Jadi nanti mutar ke sini ya. Hormat.
Silakan pulang dari barisan ini. Putih, ayo silakan. Bawa tasnya.